Kita semua tahu 1001 Malam kan? Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu kisahnya yang paling misterius. Bayangin, ada seorang putri yang sakitnya aneh banget. Dan seorang pria yang nasibnya di ujung tanduk. Pilihannya cuma hidup atau mati. Dan semua ini gara-gara satu rahasia besar yang tersembunyi. Kita mulai dari sini. Dari bisikan sang putri sendiri, kata-katanya ini jadi petunjuk kalau penderitaannya ini bukan sekedar penyakit biasa. Oke, tapi ceritanya justru nggak dimulai dari si putri loh. Aneh kan? Kita mulai dari seorang pria bernama Sayyid Ibrahim Al-Khawas. Tiba-tiba aja dia ngerasain dorongan yang kuat banget, dorongan yang ya nggak bisa dijelasin sama akal sehat. Ibrahim udah coba loh buat ngelawan perasaan aneh ini. Tapi makin dilawan, dorongannya justru makin kuat. Kayak ada yang narik dia buat pergi. Akhirnya ya udah, dia nyerah. Dia kemasi barang-barangnya dan pasrah aja, biarin kakinya yang nuntun dia mau kemana. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang lewat banyak kota, sampailah Ibrahim di sebuah kerajaan yang sama sekali asing. Dan begitu masuk gerbang, dia langsung dihadang. Sama siapa? Sama para penjaga bersenjata. Waduh, para penjaga ini langsung nanya ke dia, "Kamu tabib ya?" Nah, disinilah momen penentunya. Tanpa pikir panjang, Ibrahim spontan aja jawab satu kata yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Iya. Langsung deh dia dibawa menghadap raja. Dan disitulah dia sadar, dia masuk ke situasi yang gawat banget. Rajanya bilang, "Putriku lagi sakit parah. Banyak tabib udah coba tapi gagal. Dan semua yang gagal, aku hukum mati." Gila kan? Jadi pilihannya cuma dua buat Ibrahim, sembuhin putri atau nyawanya melayang. Hebatnya, Ibrahim gak gentar sama sekali. Dia terima tantangan itu. Dia pun diantar ke kamar sang putri yang super mewah. Di balik tirai sutra yang indah, dia lihat ada sosok perempuan yang kelihatannya lemah banget. Tapi sebelum Ibrahim sempat ngomong apa-apa, dia dengar suara putri lagi baca syair. Dan syairnya ini aneh, isinya bukan tentang rasa sakit atau penyakit, tapi tentang keyakinan, tentang agama, dan tentang tujuan hidup yang lebih tinggi. Ibrahim makin kaget lagi. Gimana enggak? Tiba-tiba putri itu menyapa dia pakai salam tauhid, salam khusus yang maknanya dalam banget. Terus dia manggil nama Ibrahim, Al-Khawas. Loh kok bisa? Padahal mereka belum pernah ketemu sama sekali. Ternyata ini dia rahasianya. Sang putri cerita, "Tadi malam aku berdoa sama Allah minta pertolongan. Terus ada suara di kamarku yang bilang, 'Tenang, besok kami akan kirim Ibrahim Al-Khawas untukmu.'" Wah, jadi kedatangan Ibrahim ini udah ditakdirkan ya? Dan ternyata ini bukan hal baru. Bayangin, udah 4 tahun lamanya sang putri ini diam-diam memeluk sebuah keyakinan. Keyakinan yang dia temukan sendiri, yang dia anggap sebagai agama yang benar. Nah, ini dia intinya. Jadi, penyakit aneh yang diderita sang putri itu sebenarnya adalah keyakinan barunya yang dia sembunyikan. Sedihnya, semua orang di istana, termasuk ayahnya sendiri, malah ngira dia itu gila atau kerasukan. Oke, kita masuk ke babak berikutnya. Dengan arahan dari Ibrahim, sang putri akhirnya bilang ke semua orang kalau dia udah sembuh. Tentu aja, rajanya senang bukan main. Ibrahim dianggap pahlawan, dikasih penghargaan, bahkan diminta buat tinggal di istana selama seminggu. Tapi setelah seminggu itu, sang putri punya permintaan lain. Dia memohon Ibrahim buat bantu dia kabur, pergi ke negeri di mana dia bisa bebas beribadah. Nah, giliran Ibrahim yang panik. Gimana caranya kabur? Istana ini kan dijaga ketat banget. Dan di sini kita lihat bedanya mereka. Sementara Ibrahim takut sama hal-hal yang logis, kayak penjaga dan tembok tinggi, sang putri justru tenang. Dia bilang, yang bakal ngelindungin kita itu Allah. Tuhan yang sama yang udah bawa kamu ke sini buat aku. Luar biasa imannya. Berbekal keyakinan itu, mereka pun nekat. Mereka diam-diam keluar dari istana. Dan, ajaibnya, mereka berhasil. Mereka bisa kabur dari kerajaan itu tanpa ada satu orang pun yang sadar. Akhirnya, perjalanan panjang mereka sampai di tujuan, kota suci Mekah. Disinilah akhirnya sang putri bisa menemukan rumahnya. Tempat di mana dia nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi buat menjalankan keyakinannya. Dia pun menetap di Mekah, dan sisa hidupnya ia habiskan sepenuhnya untuk beribadah. Dia berdoa, dia berpuasa, hidupnya damai. Setelah 7 tahun di sana, sang putri akhirnya meninggal dunia dengan tenang dan dimakamkan di kota yang paling dia cintai.
Jadi, dari cerita ini kita bisa belajar banyak ya, tentang gimana kuatnya sebuah panggilan hati, tentang keyakinan yang ternyata bisa nembus batas budaya dan negara, dan yang paling penting, tentang keberanian buat jadi beda demi apa yang kita yakini. Ini juga soal koneksi spiritual yang kadang nggak masuk akal tapi nyata. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua. Kisah dari ratusan tahun lalu ini ngajarin kita sesuatu yang relevan banget sampai sekarang. Seberapa jauh sih sebuah keyakinan yang sama bisa menyatukan dua orang dari dunia yang benar-benar berbeda?